Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya, Anissa Nisaunilah, dan teman saya, Husna Yaini Nuraini, akan menjelaskan materi tentang Teorema Wilson, Fermat, dan Euler. Yang pertama adalah Teorema Wilson. Jika P bilangan prima, maka P-1 faktorial kongruen dengan -1 modulo P. Bukti Teorema Wilson. Sebelumnya kita mengingat kembali tentang materi sebelumnya, yaitu misalkan A elemen dari himpunan bilangan bulat. Ingat bahwa 1 dan P-1 memiliki inverse terhadap dirinya sendiri karena 1 dikali 1 kongruen dengan 1 modulo P, dan P-1 dikali P-1 kongruen dengan -1 dikali -1 modulo P kongruen dengan 1 modulo P. Selanjutnya, untuk sembarang A di mana A lebih dari 1 dan A kurang dari P-1 memiliki inverse terhadap dirinya sendiri. Buktinya sebagai berikut. A dikali A kongruen dengan 1 modulo P, lalu menjadi A kuadrat kongruen dengan 1 modulo P. Lalu, satunya dipindahkan ke ruas kiri menjadi A kuadrat dikurangi 1 kongruen dengan 0 modulo P. Lalu menjadi A ditambah 1 dikali A-1 kongruen dengan 0 modulo P. Lalu menjadi A ditambah 1 kongruen dengan 0 modulo P atau A-1 kongruen dengan 0 modulo P. Diperoleh A kongruen dengan -1 modulo P atau A kongruen dengan 1 modulo P. Nilai A yang diperoleh kontradiksi dengan A lebih dari 1 dan A kurang dari P-1. Jadi, bilangan A dalam A lebih dari 1 dan A kurang dari P-1 selalu mempunyai pasangan inverse modulo dengan bilangan lainnya. Selain itu, terdapat juga sebuah teorema. Misalkan P bilangan prima selain 2 dan inverse A adalah solusi dari AX kongruen dengan 1 modulo P dengan A sama dengan 1, 2, 3, atau bilangan lainnya sampai dengan P-1, yaitu A dikali inverse A kongruen dengan 1 modulo P dengan inverse A lebih dari 0 dan kurang dari P. Maka, yang pertama, jika A tidak kongruen dengan B modulo P, maka inverse A tidak kongruen dengan inverse B modulo P. Yang kedua, jika A sama dengan 1 atau A sama dengan P-1, maka inverse A kongruen dengan A modulo P. Lalu untuk bukti teorema dari slide sebelumnya sebagai berikut. Jika A sama dengan 1, 2, 3, atau bilangan berapapun sampai dengan P-1, maka FPB dari A dan P adalah 1. Sehingga AX kongruen dengan 1 modulo P mempunyai tepat satu solusi. Ini berarti inverse dari A ada. Sedemikian hingga A dikali inverse A kongruen dengan 1 modulo P. Lalu bagian 1 dibuktikan dengan kontraposisi. Untuk teoremanya sebagai berikut. Jika inverse A kongruen dengan inverse B modulo P, maka A kongruen dengan B modulo P. Misalkan inverse A kongruen dengan inverse B modulo P, maka A dikali inverse A kongruen dengan B dikali inverse B kongruen dengan 1 modulo P, dan inverse A dan inverse B adalah solusi dari AX kongruen dengan 1 modulo P. Lalu, A dikali inverse A dikali B kongruen dengan A dikali inverse B dikali P kongruen dengan B modulo P. Dengan B sama dengan 1, 2, atau bilangan berapapun sampai dengan P-1. Diperoleh A kongruen B modulo P karena inverse B dikali B kongruen dengan 1 modulo P.
Lalu bagian 2 dibuktikan sebagai berikut. Jika A sama dengan 1, yaitu A kongruen dengan 1 modulo P, maka solusinya adalah inverse A sama dengan 1, sehingga inverse A kongruen dengan A modulo P. Jika A sama dengan P1, yaitu P-1 dikali X kongruen dengan 1 modulo P, maka menjadi min 1X kongruen dengan 1 modulo P. Lalu diperoleh X kongruen dengan min 1 modulo P, sehingga menjadi X kongruen dengan P-1 modulo P. Jadi inverse A sama dengan P-1, sehingga inverse A kongruen dengan A modulo P. Lalu selanjutnya kita masuk ke bukti teorema Wilson, yaitu P-1 faktorial kongruen dengan min 1 modulo P. Yang pertama, untuk bilangan prima terkecil yaitu P sama dengan 2, diperoleh 2 min 1 faktorial sama dengan 1 faktorial sama dengan 1 kongruen dengan min 1 modulo 2. Lalu selanjutnya untuk bilangan prima lebih dari 2. Bilangan prima lebih dari 2 merupakan bilangan ganjil, sehingga P-1 merupakan bilangan genap. P-1 faktorial sama dengan 1 dikali 2 dikali 3 dan seterusnya sampai dikali P-2 kongruen dengan 1 dikali 1 dikali 1 dikali 1 lalu dikali min 1 modulo P. Dari bilangan awal semuanya bisa kongruen 1 karena A dikali inverse A kongruen dengan 1 modulo P. Lalu didapatkan P-1 faktorial kongruen dengan min 1 modulo P. Jadi, teorema Wilson ini terbukti. Soal nomor 2, berapakah sisa pembagian dari 40 faktorial dibagi dengan 43? Kita tahu bahwa 43 merupakan bilangan prima. Misalkan P sama dengan 43, maka P-1 faktorial sama dengan 43 min 1 faktorial sama dengan 42 faktorial kongruen dengan min 1 modulo 43. Lalu selanjutnya, P-2 faktorial sama dengan 43 dikurangi 2 faktorial sama dengan 41 faktorial. 41 faktorial ini kongruen dengan 1 modulo 43, kongruen dengan min 42 modulo 43. Lalu, untuk 41 sendiri, itu kongruen dengan min 2 modulo 43. Selanjutnya, 41 faktorial kongruen dengan min 42 modulo 43. 41 faktorial ini bisa diubah menjadi 41 dikali 40 faktorial kongruen dengan min 42 modulo 43. Sebelumnya kita sudah tahu bahwa 41 ini kongruen dengan min 2 modulo 43, sehingga menjadi min 2 dikali 40 faktorial kongruen dengan min 42 modulo 43. Lalu min 2 ini dipindahkan ke ruas kanan menjadi 40 faktorial kongruen dengan min 42 dibagi min 2 modulo 43. Lalu didapat 40 faktorial kongruen dengan 21 modulo 43. Sehingga sisa pembagian 40 faktorial dibagi 43 adalah 21. Yang kedua adalah konvers dari teorema Wilson. Jika P anggota himpunan bilangan asli dan P-1 faktorial kongruen dengan min 1 modulo N, maka N suatu bilangan prima. Buktinya sebagai berikut. Andaikan P bukan bilangan prima, maka P sama dengan A dikali B, dengan A dan B merupakan anggota himpunan bilangan bulat, dan A tidak sama dengan 1 atau A tidak sama dengan P, sehingga P dibagi habis oleh A dan A kurang dari atau sama dengan P-1. Karena P-1 faktorial kongruen dengan min 1 modulo P, maka
P-1 ditambah 1 habis dibagi oleh P. Karena P habis dibagi oleh A, maka P-1 faktorial ditambah 1 habis dibagi oleh A. Selanjutnya, karena A kurang dari atau sama dengan P-1, maka A merupakan salah satu faktor dari P-1 faktorial, sehingga diperoleh P-1 faktorial habis dibagi oleh A. P-1 faktorial ditambah 1 habis dibagi oleh A, dan P-1 faktorial habis dibagi oleh A, sehingga didapat 1 habis dibagi oleh A. Dari pengandaian sebelumnya ini, didapat kontradiksi dengan A tidak sama dengan 1, sehingga pengandaian tersebut tidak benar. Jadi, P adalah suatu bilangan prima. Oleh karena itu, converse dari teorema Wilson ini terbukti. Selanjutnya adalah teorema Fermat kecil. Jika A anggota himpunan bilangan bulat dan P bilangan prima, sedemikian hingga FPB dari A dan P sama dengan 1, maka A pangkat P-1 kongruen dengan 1 modulo P. Sebelum membuktikan teorema Fermat kecil, terdapat teorema, yaitu jika FPB dari A dan P adalah 1, maka residu-residu terkecil modulo M dari barisan A, 2A, 3A, sampai dengan P-1 dikali A adalah suatu permutasi dari 1, 2, 3, sampai dengan M-1. Untuk bukti teorema tersebut sebagai berikut. Diberikan barisan bilangan, yaitu A, 2A, 3A, sampai dengan min 1 dikali A. Sebut saja barisan ini barisan 1. Selanjutnya akan dibuktikan bahwa bilangan-bilangan dalam barisan 1 masing-masing kongruen modulo M dengan tepat 1 dari 1, 2, 3, sampai dengan P-1. Andaikan ada dua suku kata dari barisan 1 yang kongruen modulo M, misalkan RA kongruen dengan SA modulo M, dengan 1 kurang dari atau sama dengan R kurang dari S kurang dari M. Karena FPB dari A dan P adalah 1, maka diperoleh R kongruen dengan S modulo M. Tetapi karena RA dan SA adalah suku-suku dari barisan 1, maka R dan S adalah residu-residu terkecil modulo M, sehingga R sama dengan S. Hal ini kontradiksi dengan pengandaian bahwa 1 kurang dari atau sama dengan R, kurang dari S, kurang dari M. Maka pengandaian tersebut tidak benar. Jadi, tidak ada dua suku dari barisan 1 yang kongruen modulo M. Ini berarti bahwa suku-suku dalam barisan 1 masing-masing kongruen modulo P dengan tepat 1 dari 1, 2, 3, sampai dengan M-1. Lalu selanjutnya, ambil sembarang bilangan prima P dan bilangan bulat A, sedemikian hingga FPB dari A dan P adalah 1. Maka menurut teorema sebelumnya sudah kita buktikan, residu-residu terkecil modulo P dari A, 2A, 3A, sampai dengan P-1 dikali A adalah suatu permutasi dari 1, 2, 3, sampai dengan P-1. Sehingga hasil kalinya akan kongruen modulo P juga, yaitu A dikali 2A dikali 3A dikali sampai dengan P-1 dikali A, kongruen dengan 1 dikali 2 dikali 3 dikali sampai dengan P-1 modulo P. Lalu diperoleh A pangkat P-1 dikali 1 dikali 2 dikali 3 dikali sampai dengan P-1 kongruen dengan P-1 faktorial modulo P. Lalu diperoleh A pangkat P-1 dikali P-1 faktorial kongruen dengan P-1 faktorial modulo P. Karena P dan P-1 faktorial saling prima, maka diperoleh A P-1 kongruen dengan 1 modulo P. Sehingga teorema Fermat kecil ini terbukti.
Selanjutnya kita masuk ke contoh soal dari teorema Fermat kecil. Apakah 117 suatu bilangan prima? Cara mengerjakannya adalah dipilih bilangan bulat positif cukup kecil, yaitu 2. Selanjutnya diperiksa apakah 2 pangkat 117 kongruen dengan 2 modulus 117. Yang pertama adalah 2 pangkat 117 sama dengan 2 pangkat 7 kali 16 ditambah 5 sama dengan 2 pangkat 7 pangkat 16 dikali 2 kali 5. 2 pangkat 7 ini sama dengan 128 kongruen dengan 11 modulus 117. Selanjutnya 2 pangkat 117 kongruen dengan 11 pangkat 16 dikali 2 pangkat 5 modulus 117 kongruen dengan 121 pangkat 8 dikali 2 pangkat 5 modulus 117 kongruen dengan 4 pangkat 8 dikali 2 pangkat 5 modulus 117 kongruen dengan 2 pangkat 21 modulus 117 kongruen dengan 2 pangkat 7 pangkat 3 modulus 117. Sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa 2 pangkat 7 ini kongruen dengan 11 modulus 117, sehingga diperoleh 11 pangkat 3 modulus 117 kongruen dengan 121 dikali 11 modulus 117 kongruen dengan 4 dikali 11 modulus 117 kongruen dengan 44 modulus 117, sehingga diperoleh 2 pangkat 117 kongruen dengan 44 modulus 117. Sehingga diperoleh bahwa 2 pangkat 117 kongruen dengan 44 modulus 117 tidak kongruen dengan 2 modulus 117. Hal ini berarti bahwa 117 adalah bilangan komposit, dan kenyataan bahwa 117 sama dengan 13 kali 9. Pembahasan selanjutnya adalah definisi 1.12 Euler P function. Pengertiannya adalah untuk sembarang n anggota bilangan asli, fungsi P adalah banyak m bilangan asli dengan m kurang dari n dan FPB dari m dan n adalah 1, atau fungsi Pi adalah banyaknya bilangan asli m kurang dari n yang relatif prima dengan n. Di sini ada beberapa contoh. Yang pertama Pi dari 8 itu 4, yaitu 7, 5, 3, dan 1. Pi dari 5 yaitu 4, yaitu 4, 3, 2, 1. Pi dari 7 adalah 6, yaitu 6, 5, 4, 3, 2, 1, dan nilai Pi dari 11 adalah 10, yaitu 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dapat dilihat di sini bahwa jika P bilangan prima, maka semua bilangan yang kurang dari P dan relatif prima dengan P adalah sebab. Selanjutnya teorema 1.17 yaitu the arithmetic of the totient. Jika n sama dengan produk J sama dengan 1 sampai K, PJ pangkat AJ dengan PJ adalah bilangan prima yang berbeda, maka fungsi Pn sama dengan produk J sama dengan 1 sampai K dari PJ pangkat AJ dikurangi PJ pangkat AJ min 1 atau sama dengan produk J sama dengan 1 sampai K dari fungsi P PJ pangkat AJ. Selanjutnya akan kita buktikan teorema 1.17 tersebut dengan induksi pada K, di mana N sama dengan produk J sama dengan 1 sampai K dari PJ pangkat AJ. Untuk K sama dengan 1 berlaku N sama dengan produk J sama dengan 1 sampai 1 dari PJ pangkat AJ atau sama dengan P pangkat A. Selanjutnya untuk memperoleh nilai Pn, maka harus dicari semua bilangan asli J, di mana J itu kurang dari P pangkat A karena N tadi kan sama dengan P pangkat A ya. Dan J itu habis dibagi oleh
P. Untuk itu diperoleh bilangan asli J sebanyak P pangkat A-1. Maka untuk N sama dengan P pangkat A diperoleh fungsi P dari N sama dengan fungsi P dari P pangkat A sama dengan P pangkat A dikurangi P pangkat A-1. Selanjutnya akan dibuktikan untuk K lebih besar dari 1 dan fungsi P dari M sama dengan produk J sama dengan 1 sampai K-1 dari PJ pangkat AJ dikurangi PJ pangkat AJ-1, di mana M sama dengan produk J sama dengan 1 sampai K-1 dari PJ pangkat AJ. Sebelum dilanjutkan, di sini ada klaim 1.1, yaitu jika N anggota bilangan asli dan P bilangan prima, maka fungsi Pn itu bernilai P dikali fungsi P dari N jika P habis membagi N, dan P-1 dikali fungsi P N untuk P tidak habis membagi N. Untuk buktinya bisa dibaca di slide ini dan di slide selanjutnya. Jadi di sini klaim 1.1 terbukti. Selanjutnya akan dibuktikan untuk K lebih besar dari 1. Jadi dengan klaim 1.1 yang telah dibuktikan tadi, kita peroleh fungsi P dari PK pangkat AK dikali M itu sama dengan PK dikali fungsi P dari PK pangkat AK-1 dikali M, atau sama dengan PK kuadrat dikali fungsi P dari PK pangkat AK-2 dikali M. Jadi ini berdasarkan klaim 1.1 tadi, dan seterusnya sampai menjadi PK pangkat AK-1 dikali fungsi P, PK pangkat M sama dengan PK pangkat AK-1 dikali PK-1 dikali fungsi P dari M. Nah, selanjutnya dengan hipotesis induksi, persamaan tersebut ekuivalen dengan jadi yang tadi PK pangkat AK-1 dikali PK-1 dikali fungsi P dari M itu sama dengan PK pangkat AK-1 dikali PK-1 dikali produk J sama dengan 1 sampai K-1 dari PJ pangkat AJ dikurangi PJ pangkat AJ-1. Ini tadi fungsi P dari M sudah diketahui di awal tadi ya. Selanjutnya sama dengan produk J sama dengan 1 sampai K dari PJ pangkat AJ dikurangi PJ pangkat AJ-1 sama dengan produk J sama dengan 1 sampai K dari fungsi P PJ pangkat AJ. Jadi teorema 1. Selanjutnya akan kita bahas definisi 1.13, yaitu reduced residu system atau sistem residu tereduksi. Pengertiannya, jika N anggota bilangan asli, maka himpunan R yang beranggotakan MJ bilangan asli, di mana FPP dari MJ dan N itu sama dengan 1, atau MJ dan N itu saling prima, dan tidak ada dua bilangan yang mempunyai kelas sisa yang sama, atau MJ tidak kokruent dengan MK modulo N, adalah sistem residu tereduksi modulo N. Jadi di sini contohnya untuk N sama dengan 9, maka kita peroleh sistem residu tereduksi dari modulo 9 adalah 1, 2, 4, 5, 7, dan 8. Jadi bilangan-bilangan tersebut semuanya relatif prima dengan 9, dan tidak ada dua bilangan yang mempunyai kelas sisa yang sama, atau tidak ada dua bilangan yang saling kongruen pada modulo. Dari definisi tersebut terdapat remark 1.3, yaitu jika himpunan R yang beranggotakan R1, R2 sampai RPN merupakan sistem residu tereduksi dari modulo N, maka
himpunan R yang beranggotakan M kali R1, M kali R2 dan seterusnya. Untuk M anggota bilangan asli dengan FPB M dan N sama dengan 1 merupakan sistem residu tereduksi modulo N juga. Kita akan membuktikan remark 1.3, namun sebelumnya kita harus mengingat kembali proposition 1.3, yaitu jika FPB C dan N sama dengan G, maka AC kongruen BC modulo N, jika dan hanya jika A kongruen B modulo N per G. Selanjutnya kita masuk ke bukti remark 1.3, yaitu akan kita tunjukkan bahwa setiap bilangan bulat MRJ relatif prima dengan N dan tidak terdapat dua MRJ yang kongruen dengan modulo N, atau tidak ada dua MRJ yang memiliki kelas sisa yang sama, seperti pengertian sistem residu tereduksi tadi. Perhatikan bahwa karena FPB dari M dan N itu sama dengan 1, sama dengan FPB RJ dan N, maka FPB M, RJ, dan N itu sama dengan 1 untuk semua bilangan asli J yang kurang dari Pn. Selanjutnya, asumsikan bahwa MRJ kongruen dengan MRK modulo N untuk J tidak sama dengan K dan JK itu lebih dari sama dengan 1 kurang dari sama dengan Pn. Selanjutnya, karena FPB dari MN sama dengan 1, maka berdasarkan proposition 1.3 tadi yang kita sudah bahas, diperoleh RJ kongruen dengan RK modulo N. Di sini terjadi kontradiksi karena RJ dan RK berasal dari satu sistem residu modulo, yaitu sistem residu modulo N, bahwa di sini RJ dan RK tidak mungkin saling kongruen terhadap modulo N. Oleh karena itu, asumsinya salah, maka MRJ tidak kongruen dengan MRK modulo N. Jadi selanjutnya kita masuk ke contoh untuk N sama dengan 9. Tadi kita sudah peroleh bahwa sistem residu tereduksinya adalah 1, 2, 4, 5, 7, dan 8. Selanjutnya kita pilih M sama dengan 4 dengan FPB 9 dan 4 sama dengan 1. Maka kita peroleh R aksen 4 kali 1, 4 kali 2, dan seterusnya. Atau R aksen sama dengan 4, 8, 16, 20, 28, dan 32. Juga merupakan sistem residu tereduksi modulo 9, di mana setiap bilangan dalam himpunan tersebut relatif prima dengan 9 dan tidak ada dua bilangan yang mempunyai kelas sisa yang. Selanjutnya kita akan bahas teorema 1.18, yaitu generalisasi Euler terhadap Fermat's Little Theorem atau teorema kecil Fermat. Jika N anggota bilangan asli dan M anggota bilangan bulat dengan FPB M dan N sama dengan 1, maka M pangkat Pn kongruen 1 modulo N. Selanjutnya kita akan buktikan teorema 1.18. Jadi di sini karena setiap elemen di R kongruen dengan sebuah elemen unik di R modulo N, maka diperoleh produk J sama dengan 1 sampai Pn dari Rj kongruen dengan produk J sama dengan 1 sampai Pn dari MRJ kongruen dengan M pangkat Pn. Jadi kita keluarkan M nya menjadi M pangkat Pn dikali produk J sama dengan 1 sampai Pn dari Rj modulo N. Jadi saling kongruen. Dan FPB dari produk J sama dengan 1 sampai P dari Rj dan N adalah 1, maka berdasarkan proposition 1.3 yang kita bahas tadi diperoleh M pangkat Pn. Selanjutnya kita masuk ke contoh, misalnya kita pilih M sama dengan 8 dan N sama dengan 3, dan FPB M dan N adalah 1 atau M dan N itu saling prima, dan kita peroleh juga nilai fungsi P dari N adalah 2, maka kita peroleh M pangkat Pn yaitu 8 pangkat nilai
Pi dari 3 yaitu 8 pangkat 2 sama dengan 64 itu kongruen dengan 1 modulus. Baik, dan ini adalah akhir dari presentasi kami. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.